Oke, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Malam hari ini kita akan melaksanakan webinar Crypto Market Outlook 2025. Disampaikan oleh saya Kalimasada. Sebelum webinar ini saya mulai, saya pengen ucapin ya ke teman-teman bahwa segala yang saya ungkapkan di dalam presentasi ini hanyalah analisa internal, bukan merupakan acuan investasi atau ajakan jual beli. Teman-teman harus paham bahwa cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko sangat tinggi, so just do your own research. Nah, sebelum kita membahas ya mengenai webinar hari ini, mungkin kita akan membahas dulu ya tentang naratif kalender di 2024. Bukan bermaksud untuk menyampaikan ya, I told you so or something, tapi kita kilas balik tentang apa yang kita lalui dalam 2024 dan we're far from perfect ya. Everyone makes mistakes dari segi analisa ya, directional, atau kadang juga dari segi timing, karena nobody can time the market perfectly. Kita memang bisa membuat suatu educative thesis, tapi tetap balik lagi, market is market, dan langkah terbaik yang kita lakukan itu adalah mengantisipasi ya, hal buruk yang mungkin terjadi, sembari berharap hal baik bisa terjadi. Jadi kita lihat sejenak ya apa yang terjadi di 2024, di mana mungkin teman-teman banyak ya melihat kalender ini seliweran, mungkin di sosial media, mungkin di forum, di komunitas. Ini adalah sesuatu yang kita buat di 2023. Jadi kita mengantisipasi move yang terjadi di 2024 itu di Desember 2023. Dan to be fair, berjalan sesuai dengan timing dan momen dari masing-masing naratif. Nah, pertama kita ngomong naratif yang base-nya itu adalah rilisnya ya Apple Vision Pro, yaitu adalah naratif spatial computing, di mana render koin utama yang kita buat juga ya, public call, public research tentang render, and it did very well, 300% dari Januari sampai Maret, meskipun original calls itu di bawah $1 ketika Oktober 2023. Kemudian Livepeer, Akash Network, YGG and so on itu juga memperoleh keuntungan ya, rata-rata 200 sampai 300%. Dan it happen ya teman-teman, tepat di Q1 2024, Januari sampai dengan Maret kita melihat kenaikan spatial computing yang cukup luar biasa. Dan kemudian kedua, in the same time, artificial intelligence naratif memang menjadi katalis yang sangat kuat ya di Q1 2024. Kita lihat Bitensor, TAO, kita lihat FETS, oke, kita lihat OXO, CGBT, naiknya lebih dari 200% semua, 200 sampai 500%. Itu untuk AI, oke. Dan moving on dari Q2 sampai Q3, kita melihat real world asset, di mana tesis utama saat itu adalah BlackRock yang sangat bullish terhadap industri tokenisasi di blockchain. Dan ya kita sampaikan saat itu ya. Sebelumnya Bitensor juga menjadi salah satu topik kita. Dan di Q2, di real world assets itu ada Ondo ya, jagoannya BlackRock. Yang mana dari Maret sampai Juni ya ini naik 270%. Exactly at kuartal 2 2024, dan diikuti ya berbagai koin yang lain, Rio, GFI, Pendle, ya semua naik ya 200%, at least 200 sampai 400%, and they were my favorites ya koin-koin ini. Dan lanjut ke privacy, meskipun gaungnya tidak terlalu terdengar, but WLD, SNT did pretty good ya, 75% dan 230%.
Cyber security ya. Kita punya juga tesis tentang CTK ya, Forta, High, Happy dan running pretty well ya, at least double in key 3 and key 4. Dan terakhir ya, CBDC naratif. Memang sebelumnya saya bilang bahwa ketika Trump menang ini slightly in doubt ya untuk CBDC naratif. Tapi apa yang membuat CBDC ini mengalami kenaikan yaitu adalah resignnya Gary Gensler dan juga banyak sekali deadline CBDC itu memang terjadi di akhir tahun 2024. Jadi yang saya buat tesisnya di 2023 tentang akhir 2024 itu adalah CBDC rally terjadi cukup bagus meskipun kita tahu bahwa Donald Trump yang memenangkan pemilu. Oke. XLM did very well, 600%, XRP 300%, XBAR 400%, QNT 95%. Salah satu calls juga yang saya sampaikan di Maret, namun karena saat itu kondisi market memang anomali at that time dan we did not expect ya some kind of correction 6 bulan lebih, 6 sampai 7 bulan. Tapi QNT recover ya dan double ya, dari initial research yang kita sampaikan dan ya that's crypto ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami bahwa if you are not here in long term ya, dan kamu nggak lihat horizon jangka panjang, you will earn actually nothing ya. Karena dalam jangka waktu pendek, market ini memang sulit untuk diprediksi, sulit untuk diantisipasi dengan cara apapun. Ya, jadi kalau kamu pengennya ini, oke, I'm gonna play a long term game dengan petuah ya yang kita sampaikan, dengan guideline yang kita sampaikan, dengan kalender yang kita sampaikan, itu bisa ya. Asalkan teman-teman selalu menerapkan money management yang baik ya, punya kesabaran dan juga in it for long term ya. Jadi teman-teman gimana yang udah ngerasain Maret ya dengan drawdown dan lain sebagainya, saya jamin kalau kalian memainkan ya cara yang benar, pasti sekarang udah recover dan udah untung. Terus gimana yang masuk di November ya, Oktober di market, oke? Ya jelas sekarang udah mengalami yang namanya keuntungan. Nah, not trying to I told you so lagi ya, tapi saya juga mau highlight beberapa yang terjadi di webinar terakhir ya, supaya fair karena outlook yang tidak sesuai dengan realita, kita pasti bilang ya, it did not happen. Tapi ketika it did happen, like we said ya, seperti sebelumnya Oktober, outlook tentang kemenangan Trump, ya kita sampaikan ya untuk memberikan teman-teman rewind ya, sekedar mengingatkan ya. Jadi bukan saya ungkapkan ya, sekedar mengingatkan. Nah, as expected ya, Trump won the election ya. Jadi conviction tentang kemenangan Trump ini nggak lahir ya sehari dua hari. Bahkan di sini ketika bulan 10 ya tanggal 6. Di luar biasa ya tentang bull market. Saya percaya saat itu Trump itu kesempatan menangnya 100% ya. Ketika saya lihat ya Elon Musk endorsing Donald Trump dengan sebegitu ya menggebu-gebunya, saya tahu waktu itu Trump ini menang 100%. Oke. Dan saya pun juga memperoleh keuntungan yang sangat banyak ya, bukan hanya di kripto, tapi juga dengan ya posisi Trump yang saya miliki. Jadi tesis kemenangan Trump itu berdasarkan saya hitung ya, secara statistik berapa banyak yang pro kripto ya, yang mana 19 juta itu pasti memilih Donald Trump. Dan dengan tesis itu ya saya cukup berani untuk bilang Trump gonna win. Dan cukup jauh ya kemenangannya teman-teman. Kalau teman-teman lihat cukup jauh. Meskipun outlet-outlet berita di luar negeri ya yang mainstream. Sorry to say they told information yang kurang akurat ya. Tapi kalau kita lihat data, fakta, angka dan juga fenomena yang ada, Trump menang ya, bahkan sebelum quick count. Nah, saya ungkapkan sebelumnya bahwa Bitcoin akan langsung mengalami yang namanya explosive move ketika ada berita kemenangan Trump. Dan saya ingat sekali hari itu ya, Trump langsung parabolik ya.
Sorry, kok Trump ya yang parabolik. Bitcoin langsung parabolik dengan kemenangan Trump ya, sesuai dengan garis yang saya gambarkan ya saat itu di sini ya, ini kiri ini adalah webinar market outlook US election. Dan ketika Trump menang, ya ini berjalan ya sesuai dengan realita ya yang saya gambarkan ya, pathway-nya sama. Dan sekarang pun kita sitting di 100.000 ya, immediate pump dari kemenangan Trump. Kemudian it was the bottom for Ethereum. Saya sangat confidence bilang waktu itu this is the bottom for Ethereum, will not go down below 2K. Ya, saya sampaikan ke ratusan ribu orang, ya mungkin jutaan juga ya, multiplier effect-nya di media, bahwa that's the bottom for Ethereum, very confident. Saya juga perhatikan ya semua fund volume, semua on-chain oscillator, dan price action ini pun mendukung. Oke. Waktu itu pun saya juga switching a lot of my personal portfolio ke Ethereum, almost all in ya. And it did pretty well. Dan Ethereum pun saya lihat ya secara price action, kalau kamu gambar ya, ini memang sekarang ada di resistance, oke. Okay? Big resistance-nya di all time high, tapi it's a very very pre breakout pattern ya, very very sexy pattern. Dan kita lihat juga Ethereum Bitcoin mulai bottoming, jadi I don't think ya Ethereum is stopping yet, oke. Okay? Untuk skala makronya, ETH BTC bottom, oke, okay? Bitcoin udah parabolik duluan, Ethereum setelah break all time high, ya only God can stop this asset. Ya. Dan dari webinar terakhir, ya, ketika saya pun juga masih ingat ya, orang di luar di Indo juga they were very bearish on altcoins ya. Banyak yang bilang bahwa altcoin season tidak akan terjadi. Banyak yang bilang bahwa aset yang udah turun 80% itu nggak bisa naik lagi. Dan ya saat itu ya kita sangat confidence bilang it was bottom ya. Bottom for everything. Dan kita sangat agresif dalam pemberian calls baik di dalam ya. Jadi calls itu bukan hanya di channel saya pribadi yang di pojok AVS, tapi juga di ACT Altcoin, di app-nya Akademi Kripto, di webinar ya seperti ini, itu juga form of calls dan juga di margin call. Jadi teman-teman yang merasa oke, saya ini part of community-nya Akademi Kripto, ya jangan nggak nonton margin call juga. Karena the whole ecosystem of AC analysis itu kita sampaikan di semua platform yang kita miliki. Meskipun di dalam ya yang di private community selalu duluan, tapi bukan berarti nggak nonton margin call juga. Karena ada beberapa items ya, beberapa conviction, beberapa thesis, beberapa research yang saya sampaikan ketika show. Jadi even your insight ya, jangan nggak nonton margin call ya. Karena 100% up total 3. Bayangkan valuasi dari keseluruhan crypto market double ya. And if you miss the move ya, you miss the move. Jadi jangan sampai. Total DeFi juga up 100% dari webinar terakhir. Saya cover juga di dalam di private community. Saya sangat confident ya saat itu dengan chart total DeFi dan bouncing. Equilibrium play, oke, okay. Dynamic EMA play, stochastic play, continuation play, udah double ya untuk seluruh DeFi. Dan semua koin DeFi yang saya ungkapkan saat itu, Uniswap 185%, Pendle 68%, dan Ethena solid 3x. Congratulations buat semua teman-teman. Dan ya, beberapa koin CBDC juga naik secara signifikan saat itu karena pemecatan Gensler dan juga deadline kalender dari CBDC naratif. Fund volume Ethereum juga exploding setelah Trump menang. Saya bilang waktu itu ketika Trump menang, semua sektor akan berotasi ke DeFi, Ethereum gonna fly. Karena ya kita tahu Trump membuat World Liberty Financial Token, meskipun don't invest in that token. Karena apa? Saya udah cek semua terms and conditionnya ya. Meskipun sekarang Donald Trump membeli beberapa koin-koin kripto, tapi non-transferable kripto kalian. Artinya apa? Kripto itu mungkin yang kalian beli di WLFI itu tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder.
Jadi koinnya hanya untuk DAO, koinnya hanya untuk kalian voting-voting di dalam dia punya protokol. Bukan something you can trade for investment. Itulah mengapa di websitenya WLFI ya itu dituliskan bahwa project ini tidak bersangkutan dengan Donald Trump. Tapi Donald Trump mendapatkan bagian dari penjualan tokennya. So it's a no buy for me ya. So far a no buy. Kecuali kalau mereka tiba-tiba mengungkapkan bahwa oke guys ya, the token is gonna be transferable, bla 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 bla, we don't know. Tapi apakah itu terms and condition yang quotes and quotes ya, gimmick ya, supaya orang tidak berspekulasi, terus tiba-tiba orang yang membeli, boom ya ICO-nya to the moon ya, seperti Supra, we don't know ya. Crypto is nobody know, oke? Dan post election volatility meningkat sangat drastis ya. Saya bilang memang waktu itu volatility-nya nggak segede sekarang, nggak sekencang sekarang, tapi sekarang aliran dana itu luar biasa gede. Ya, luar biasa gede. Dan marah Digital Holding keeps on buying Bitcoin. Karena waktu itu saya bilang ada potensi kalau Kamala menang ya, para penambang ini stop producing ya. Mereka udah stop producing dari awal. Tapi setelah Trump menang, perusahaan-perusahaan ini juga sangat bullish. Bahkan mereka membeli Bitcoin ya, sampai 1,1 billion. Oke. Okay? Sehingga holding dari Mara Digital Holdings itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke. Okay. Kita bahas price action di tahun 2025. Berarti ini seperti membuka kristal ball ya. Tapi pasti ya, teman-teman ada ketidakcocokan ya, outlook yang saya buat dengan fenomena yang mungkin terjadi di lapangan. Karena saya hanya membaca pola pergerakan harga ya dari data historis. Karena kalau saya tahu besok market mau naik atau turun, ya mungkin saya nggak ngisi webinar sekarang saat ini ya di sini. Mungkin ya saya tinggal ya leverage long Bitcoin 100x atau leverage short Bitcoin 100x kalau saya tahu ya besok market kemana. Ya sayangnya saya nggak tahu, ya saya nggak punya crystal ball, tapi mungkin crystal glass ya punya. Jadi take it with a grain of salt. Tapi ini prediksi saya pribadi untuk 2025. Saya tetap di target yang konservatif 120.000. Itu target yang saya bilang saya nggak mau disalahin publik ya. 100 kan dulu 88 ya, 100. 120 lah ya. Saya pribadi yakin ketika Bitcoin di dalam fase price discovery, harganya memang bisa sangat tinggi. Lebih dari 120.000, itu sangat mungkin secara logika. Tapi saya orang yang konservatif, saya juga tergolong ya defensif dalam public target, but I think 120k is very reasonable. Dan cycle to cycle, I think pola koreksinya itu semakin menurun. Karena kalau kita lihat ya di 2018 Bitcoin ini drop 85%. Oke, dari top. Kemudian 2021 dropnya 78%. Jadi I think, okay, this is my scenario, Bitcoin top outnya di mungkin ya. Ini naik di 110 ya hampir 120 ya minor correction. Oke. Sana selalu pasti ada koreksi. Kapan koreksi ini terjadi? Mungkin ya di around Q2. Jadi around Q2 itu seperti ini ya. Kita Maret, oke. April Mei konsolidasi dan juga koreksi seperti ini baru one last pump ya dead cat bounce sebelum dia akhirnya drop lagi. Itu yang saya proyeksikan di price action 2025 ini ya. Jadi very fast pump 2025 ya dan minor correction Januari, Februari, Maret something like that. Kemudian mungkin ya dia dead cat bounce lagi ke around 120k dan kemudian dia koreksi. Dan mungkin ya sekali lagi karena pattern koreksinya mengecil dari awalnya ini 85%, 78%, kemudian mungkin hanya 40 sampai 50%. Jadi ada chance juga ya untuk cycle ini karena ada institusi, karena ada strategic reserve, country playing the game, mungkin ya koreksinya ini jauh lebih kecil, 50 sampai 40%. Itulah mengapa saya sarankan kalau altcoin gimana saya jual semuanya. Even Ethereum, I will sell them all. Kalau Bitcoin gimana plan saya pribadi, saya hanya jual 70%. Kenapa? Karena satu, nggak ada yang bisa timing the market. Dua,
kalau Bitcoin naik lebih tinggi lagi, terus saya nggak punya exposure sama sekali, opportunity cost-nya terlalu besar untuk saya. Itulah mengapa saya akan leave Moonback 30% di situ karena udah multiple Moonback juga ya untuk saya pribadi di Bitcoin. Dan ya ketika dia turun, saya bisa menerima ya kalau saya hanya punya exposure 30%. Toh itu pun juga profit saya yang berkurang. Dan I will buy the bottom again. That's my plan. Oke, untuk Bitcoin. Karena cycle selalu ada koreksi ya teman-teman. Always take the profits. Never not take profit. Selalu TP, selalu jual. Kalau udah saatnya jual. Nah, di sini ada chance juga ya sebenarnya dengan price action yang ada sekarang, osilator semua bilang ada potensi koreksi. Pasti ya risiko udah semakin tinggi, sentimen super greed, retail mulai FOMO, harga di psikologis 100.000 meskipun sekarang kita juga breakout ya 100.000. Tapi di cycle sebelumnya ya, setelah halving Januari ini ada koreksi. Jadi be very careful dengan Januari, dengan March, karena nggak ada yang bisa timing the correction. Itulah mengapa saya selalu bilang altcoin selalu moonback, selalu TP, dan Bitcoin let it run. Kalau saya pribadi sampai akhir cycle, baru ya di akhir cycle teman-teman bisa realisasikan keuntungan. Belum tentu juga Januari ada koreksi, tapi sangat hati-hati. Itulah kenapa 1 bulan terakhir ketika Bitcoin ini mendekati area rawan, saya selalu teriak-teriak ya, jangan over leverage. Oke. Jangan risking yang berlebihan. Lebih prefer di spot. Oke, karena bahkan di saya pribadi kurang terlalu profitable ya untuk trading harian. Karena teman-teman ya banyak sekali liquidation event yang terjadi ya. Ada posisi yang beberapa juga ya invalid karena ketika marketnya rally ya, yang sering terjadi adalah ada liquidation event ya. Tiba-tiba flash up. Kamu kalau lihat price actionnya daily di Ethereum is not that beauty. Mungkin kalau di weekly time frame kelihatan oke, sangat bagus. Tapi week daily-nya kalau kalian lihat ya, di week ke bawah naik lagi, di week ke bawah naik lagi. Dan it will drive some people mad. Kecuali kalian swing position dari bawah pun juga kemarin nggak akan survive ya karena liquidation event itu. Jadi be extra careful dengan leverage di bull market ketika trading altcoins. Sejatinya memang untuk trade-trade jangka pendek, kalau keadaannya seperti ini sangat enak ya. Kalian bisa tektokan. Tapi 95% trader itu lost money ketika marketnya rally seperti ini. Jadi ketika marketnya rally seperti ini, the best decision you can do itu adalah hold spot exposure and let the profits run. Moonback, profit taking, oke, lihat rotasi lain. Kalau mau trade sifatnya jangka pendek dengan risiko yang kecil. Karena selalu ada liquidation event. Dan not that beauty ya untuk daily price actionnya kalau teman-teman lihat. Nah, altcoin seperti apa? Sekarang memang ada di big area. Kita di resistance tahun 2021 ya, secara area psikologis, secara resistance, volume resistance. Maksudnya apa? Ya volumenya kita udah sama dengan volume di tahun 2021. Jadi saya bilang dari awal Desember ya teman-teman hati-hati dengan altcoin. Udah di moonback aja sekarang beberapa dan ketika terjadi big flash dump ya kalau kalian udah moonback kalian spot kalian akan jauh lebih tenang. Daripada kalian ini hold semua posisi di leverage saya yakin itu langsung hilang semua ya. Hilang semuanya. Ketika keadaan-keadaan yang tidak menentu seperti ini ya jangan sampai hilang lah ya portofolionya. Please, kita sama-sama belajar dengan kesalahan di masa lalu dan jangan sampai kesalahan tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi nggak ada salahnya take profit, nggak ada salahnya gunakan lower leverage, nggak ada salahnya cenderung untuk hold spot ketika bull market. Karena saya masih percaya ya top potential untuk cycle ini di 700 billion ya untuk chartnya others ya. Semua altcoin di luar top 10 I believe akan hit 1618-nya di sekitar 700 billion meskipun sekarang ini ada di area yang harus was-was ya. Apakah ada potensi ya kita ke week down seperti ini terus going up lagi? Ya ada. Itulah mengapa kita share ya beberapa play possible
di dalam format review, karena you buy when there is blood in the streets, ya, you buy when there is red, nggak kebalikannya, ya. Beli ketika semua konsolidasi, oke, dan jual partial on the way up. Jangan chase the pump, ya, jangan FOMO, apalagi FOMO on leverage. Nah, sama ya dengan data dari Kaiko, di mana ini data dari others ya. Kita berada di volume resistance di 2021 dan Kaiko juga menunjukkan data yang sama ya, bahwa kita hits highest volume in altcoin since 2021. Jadi altcoin ini udah mulai heavily traded. Kalau teman-teman bertanya ya, lah ini kenapa kok oke, others udah pumping, total 3 udah pumping. Volume altcoin udah pumping. Altcoin saya kenapa kok belum pumping? Ya jawabannya karena paradox of choices ya. Terlalu banyak altcoin sekarang di market. Itulah mengapa saya tekankan ada yang namanya narrative research, ada yang namanya naratif di altcoin. Jangan sampai kamu nggak trade berdasarkan naratif. Itulah kenapa kamu ikut webinar ini karena akan saya sampaikan ya. Gimana kalender di tahun 2025 ya? Kira-kira apa dulu yang saya beli, mana dulu yang harus saya hold, mana dulu yang harus saya istimewakan. Nah, teori 212 hari ya alt season it plays very very well di mana di sini ya kuning halving, oke. Okay? Kemudian merah ya, ini drop di mana start of the alt season 212 hari setelah halving dan kemudian hijau ini mulainya bear market. Keep in mind of this chart ya. Cycle sama 2021 halving, oke, okay. Kemudian drop dominance yang mana ya altcoin pump dan kemudian cycle peak, cycle end. Dominance up, oke, okay, sampai halving 212 hari setelah halving, dump. It plays very very well ya, time to time. Tapi masih banyak orang yang ya nggak melihat data historis dan melihat semua hanya based on sentiment. Apakah sentiment matters? Matters ya. Tapi yang lebih matters itu adalah masa lalu ya. Karena dari masa lalu ya kita bisa melihat ya the cycle. Dan selalu 518 hari setelah halving, cycle selesai. That's it. That's simple. Ya. Why you make it so complicated? Dengan harus timing the market setiap hari. Oke. Okay? Ada outlook dikit langsung leverage. And so on, and so on, and so on. Padahal kalau kamu konsisten ya dengan data seperti ini, ya, kemudian dapat arahan yang tepat, you will make money guys. Meskipun selalu ada Maret, kayak drawdown lama, kayak marah dan lain sebagainya. But that's life. Apakah saya juga nggak emosi dengan Maret, April, Mei yang stagnan, semua drop? Iya. Tapi semua altcoinnya balik lagi dan that's part of the game. Dan kita yang dalam artian ya, kelola portofolio pribadi kita dan company yang cukup besar ya dan juga handling the whole ya community and ecosystem, kita juga sama-sama stresnya. Tapi kalau kalian lihat seperti ini ya, karena banyak sekali teman-teman yang dari lama ya yang kita coaching on ya pribadi atau teman-teman yang masuknya di awal tahun, di pertengahan tahun dan lain sebagainya, mereka udah untung semuanya ya. Jadi keep in mind ya, selalu lihat data historis dan selalu punya kesabaran ya. Apa yang berbeda di tahun 2025 ini? Apa sih yang membedakan ya 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena kan selalu ada ya yang istimewa. Selalu ada yang berbeda. Meskipun selalu ada yang berbeda, tapi kecenderungan-kecenderungan ini selalu berirama. Kecenderungan-kecenderungan ini memiliki suatu pola ya, dan ya itulah teman-teman, di sini kita juga saling melihat pola, mempelajari kecenderungan dan berharap ya memperoleh keuntungan dari kecenderungan-kecenderungan tersebut. Nah, pertama kita punya presiden yang pro kripto, jadi Donald Trump bullish on Bitcoin, bikin project WLFI, WLFI-nya sekarang beli-beli token juga. It's not only a stunt. Saya sangat percaya bahwa Donald Trump dan juga keluarganya itu heavily invested in crypto. Karena apa? Setelah
kemenangan beliau di pemilu, beliau ini masih ngomongin Bitcoin. Anaknya masih datang ke conference Bitcoin. Dan harusnya ya seperti politisi ya pada umumnya. Harusnya ketika dia udah dapat votes-nya kan, oke, I won the election, thanks for the vote, bye-bye, fuck you gitu kan. Harusnya. Tapi Donald Trump ini masih ngomongin Bitcoin, bullish on Bitcoin, mau buat Bitcoin Strategic Reserve ya, anaknya masih datang ke conference-nya Bitcoin, masih bilang Bitcoin is the future. They have backs on Bitcoin. Mereka semua ini invest ke Bitcoin. Saya yakin. Dan mungkin ya ini takes a very big portion di portofolio mereka. Bisa aja ya 20-30%.